Nama saya Ulfa Fitriani, NIM 2124008. Pengertian bunga bank. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bunga bank adalah suku bunga atau tarif yang dibenarkan oleh bank atas pinjaman uang. Sementara, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengartikan bunga bank adalah sebagai sejumlah bentuk imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan bank. Yang kedua, fungsi dan manfaat bunga bank. Bunga bank sendiri memiliki fungsi dan manfaatnya tersendiri. Yang pertama, bagi bank. Bunga berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi bank. Yang kedua, bagi nasabah sendiri, bunga bank memiliki manfaat untuk menambah dana nasabah. Lanjut pengertian suku bunga. Pendapat yang diungkapkan oleh Kitwell yang menyatakan bahwa orang yang telah meminjam barang kepada orang lain dan kadang-kadang mereka telah meminta imbalan atas jasa yang diberikan. Imbalan itu disebut sewa, yakni harga dari meminjam harga milik orang lain. Harga sewa dari uang itulah yang disebut suku bunga dan biasanya dinyatakan sebagai persentase tahunan sari jumlah nominal yang dipinjam. Jadi, suku bunga adalah harga dari meminjam uang untuk menggunakan daya belinya. Perkenalkan, nama saya Nurmaningsih, NIM 2124019, ingin menjelaskan tentang suku bunga dibedakan menjadi dua, yaitu suku bunga nominal dan suku bunga real. Suku bunga nominal adalah rasio antara jumlah uang yang dibayarkan kembali dengan jumlah uang yang dipinjam. Kedua, suku bunga real. Suku bunga real adalah selisih antara suku bunga nominal dengan laju inflasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Pertama, kebutuhan dana. Apabila bank kekurangan dana sementara pemohon pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar kebutuhan dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Kedua, persaingan. Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbank harus memperhatikan pesaing. Ketiga, kebijakan pemerintah. Dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita, tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Keempat, jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besar kemungkinan risiko di masa mendatang. Kelima, target keuntungan yang diharapkan. Keenam, reputasi perusahaan. Ketujuh, kualitas jaminan. Kedelapan, daya saing produk. Peran suku bunga dalam perekonomian. Tingkat bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberi keuntungan kepada para pengusaha. Para pengusaha akan melaksanakan investasi yang mereka rencanakan hanya apabila tingkat pengembalian modal yang mereka peroleh melebihi tingkat bunga. Semakin rendah tingkat bunga yang harus dibayar para pengusaha, banyak usaha yang dapat dilakukan para pengusaha. Semakin rendah tingkat bunga, semakin banyak investasi yang dilakukan para pengusaha. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Desmita dengan NIM 2124042. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis suku bunga. Jenis-jenis suku bunga itu ada dua. Yang pertama, suku bunga kredit. Yang kedua, suku bunga simpanan. Suku bunga kredit terbagi atas dua, yaitu mengenai suku bunga berdasarkan sifatnya, di mana menjelaskan mengenai suku bunga tetap dan suku bunga mengambang atau floating. Yang kedua, suku bunga berdasarkan perhitungannya, di mana menjelaskan mengenai suku bunga float atau fixed rate, suku bunga efektif, dan suku bunga anuitas. Jenis yang kedua yaitu suku bunga simpanan, di mana suku bunga simpanan menjelaskan mengenai simpanan tabungan dan simpanan deposito. Selanjutnya, cara hitung suku bunga bank itu ada tiga. Yang pertama, cara hitung suku bunga bank simpanan. Cara hitungnya itu berdasarkan saldo rata-rata, berdasarkan saldo terendah, dan berdasarkan saldo harian. Yang kedua, cara menghitung suku bunga bank pinjaman. Yang pertama, bunga flat. Rumusnya, bunga per bulan sama dengan pokok pinjaman dikali suku bunga dikali total jangka waktu kredit dibagi jumlah bulan dalam jangka waktu kredit. Yang kedua, bunga efektif. Rumusnya, bunga sama dengan sisa pokok pinjaman bulan sebelumnya dikali suku bunga per tahun dikali 30 hari per 360 hari.
Yang terakhir yaitu bunga anuitas, di mana rumusnya bunga sama dengan sisa pokok pinjaman bulan sebelumnya dikali suku bunga tahunan dikali 30 hari per 360 hari. Perkenalkan, nama saya Rizky Lestari dengan NIM 2124028 ingin menjelaskan tentang komponen dalam menentukan suku bunga kredit. Komponen yang pertama adalah total biaya dana. Total biaya dana ini adalah total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan, baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Total biaya dana ini tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana yang diinginkan. Total biaya dana ini dikurangi dengan cadangan wajib yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Komponen yang kedua yaitu biaya operasi. Dalam melakukan kegiatan, setiap bank memerlukan sarana dan prasarana, baik berupa manusia maupun alat. Penggunaan sarana dan prasarana ini memerlukan sejumlah biaya yang harus ditanggung oleh pihak bank yang disebut dengan biaya operasi. Komponen yang ketiga yaitu cadangan risiko kredit. Cadangan risiko kredit merupakan suatu cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan. Hal ini disebabkan oleh kredit yang akan diberikan ini memiliki suatu risiko yaitu tidak terbayarkan. Komponen yang keempat yaitu laba yang diinginkan. Setiap kali melakukan transaksi, bank selalu menginginkan laba yang maksimal. Penentuan ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan penting. Mengingat besarnya laba sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit. Komponen yang kelima yaitu pajak. Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Jenis-jenis pembebanan suku bunga kredit yang pertama itu adalah sliding rate. Sliding rate ini adalah pembebanan setiap bunga setiap bulannya yang dihitung dari sisa pinjaman sehingga jumlah bunga yang dibayarkan nasabah setiap bulannya menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Jenis sliding rate ini biasanya diberikan kepada sektor produktif. Yang kedua yaitu flat rate. Flat rate ini merupakan pembebanan bunga setiap bulannya tetap dari jumlah pinjaman. Jadi, pokok pinjaman setiap bulannya yang dibayarkan sama sehingga cicilan setiap bulannya sama sampai kredit itu lunas. Jenis flat rate ini biasanya diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif. Yang ketiga yaitu floating rate. Jenis ini membebankan bunga yang dikaitkan dengan bunga yang ada pada pasar uang sehingga bunga yang dibayarkan setiap bulannya tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Pengaruh inflasi terhadap suku bunga bank. Pengaruh inflasi terhadap suku bunga bank ini dibedakan menjadi dua, yaitu ketika inflasinya tinggi dan ketika inflasinya rendah. Yang akan kita bahas pertama yaitu ketika inflasinya tinggi. Di saat tingkat inflasi tinggi, maka kebutuhan pokok akan semakin meningkat. Maka bank sentral harus membuat kebijakan untuk menurunkan harga inflasi tersebut. Jika tingkat inflasinya tinggi, untuk mengendalikannya, bank sentral menaikkan tingkat suku bunga agar tingkat inflasi menurun. Ketika suku bunga naik, maka pinjaman akan menjadi mahal karena biayanya juga naik. Kondisi ini akan menekankan permintaan masyarakat terhadap pinjaman sehingga permintaan pinjaman juga menurun. Jika permintaan pinjaman akan menurun, maka uang yang beredar di masyarakat akan berkurang, menyebabkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa akan menurun sehingga harga barang dan jasa di pasaran akan jatuh. Dengan jatuhnya harga barang dan jasa secara otomatis akan menurunkan tingkat inflasi. Yang kedua yaitu pengaruh inflasi rendah terhadap suku bunga bank. Ketika inflasi rendah, maka bank sentral akan membuat kebijakan untuk menurunkan tingkat suku bunga yang menyebabkan biaya pinjaman menjadi lebih murah sehingga mendorong tingkat permintaan pinjaman semakin tinggi. Ketika jumlah pinjaman meningkat, maka uang yang beredar di masyarakat akan meningkat sehingga daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa akan semakin tinggi yang memicu kenaikan tingkat permintaan terhadap barang dan jasa sehingga harga barang dan jasa akan semakin naik yang otomatis akan menaikkan tingkat inflasi. Saya Putri Handayani dengan NIM 2124039. Baiklah, selanjutnya pengaruh bunga terhadap krisis ekonomi. Keburukan bunga juga disebabkan karena bunga menambah biaya produksi
bagi para businessman yang menggunakan modal pinjaman. Biaya produksi yang tinggi tentu akan memaksa perusahaan untuk menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi pula. Melambungnya tingkat harga pada gilirannya akan mengundang terjadinya inflasi akibat semakin lemahnya daya beli konsumen. Di Indonesia, bunga bank memainkan peran penting dalam merusak perekonomian bangsa Indonesia. Bunga bank telah menguras dana APBN dalam jumlah besar. Bunga semakin memerosokkan Indonesia ke dalam jeratan hutang yang membahayakan. Bunga juga telah membuat harga BBM, telepon naik. Bunga juga secara tidak langsung telah memaksa negara menjual aset-aset negara strategis. Bunga telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat Indonesia secara luas dan berkepanjangan. Baiklah, kesimpulan dari materi kami, tingkat bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberikan keuntungan kepada para pengusaha. Para pengusaha akan melaksanakan investasi yang mereka rencanakan hanya apabila tingkat pengembalian modal yang mereka peroleh melebihi tingkat bunga. Dengan demikian, besarnya investasi dalam suatu jangka waktu tertentu adalah sama dengan nilai dari seluruh investasi yang tingkat pengembalian modalnya adalah lebih besar atau sama dengan tingkat bunga.